Lu Gus Bah udah pernah ketemu? Belum, makanya. Bukannya dia susah ya? Nggak mau ya? Ya dia memang nggak cari popularitas ya dia kan. Kalau mau ketemu ya ke sana, ke rumahnya. Tapi lu pernah ketemu? Belum. Tapi sebenarnya menurut gue Islam tuh simpel. Lu jalanin sholat, puasa, cukup ya. Lan kula nganti sakniku gak ada perhitungan. Aku apike. Kula sering nangis lho. Kula nak ngaji teng Narukan niku sing ngaji nggih kathah teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kula niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kula wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Akhirnya tengah-tengah ngeten niku. Kula nu pede pas mulang tok ngeten. Nak ditamoni ora pati pede. Karena nak ngaji ku hadise jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadise jelas. Pemene kok sampean golek terus hadise jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal wis pokoke golek ilmu iku mesti swarga kan. Momene golek ra kecekel-kecekel kene. Lha nek kula nang hadis iku wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sing wis entuk sing ra golek piye wah ya repot tuh. Hadis iku gak rugen mergo sing cek golek. Mulane kira usah alim wis golek. Umur kok hadis iku jaminan kanggo sing napa? Golek. Ora hadis iku ora kanggo sing entuk. Sing tok ilmu ngene iku ora ono hadis. Sing apa? Maksudnya sing alim ono hadis dhewe kan. Pokoke hadis iku kanggo sing golek. Ketika Allah ingin mengadili keangkuhan manusia, itu Allah cara ngendikan sederhana sekali. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa kuat sebagai manusia, merasa dikjaya karena Anda penguasa, Anda tidak ada punya tanding, Anda orang hebat. Bu ya jangan mati kata Allah. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Bu ya kamu yang merasa hebat, merasa dikjaya, kalau pas mau mati itu nyawanya dikembalikan. Jangan mau mati, orang hebat kok mati. Jadi segampang itu Allah mendidik kita. Kamu kalau merasa hebat, Bu, jangan sakit. Orang hebat kok sakit. Kamu kalau merasa manusia itu kuasa, Bu, jangan mati. Orang hebat kok mati. Kalau lah in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi saya berharap lewat ngaji Quran dengan tadabbur itu iman kita tambah. Caranya gimana ya tadi? Melihat intisari Quran. Jadi Quran itu sering diterangkan Allah itu lewat hal-hal yang gampang, yang sederhana. Makanya saya berkali-kali cerita, jangan kira Rasulullah menerangkan Islam itu dengan cara yang jelimet itu tidak. Gampang sekali. Ketika orang-orang kafir Mekah dulu berpikiran bahwa Tuhan itu penyelesai problem. Kemudian datanglah Rasulullah Muhammad SAW dengan mengajak satu Tuhan. Itu pertama orang Arab itu ya menentang. Sampai mereka bilang, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un 'ujab. Masa Tuhan itu satu Muhammad? Problem kita banyak, problem ekonomi, problem sosial, problem macam-macam. Kalau Tuhannya satu kurang dong Muhammad. Kalau problemnya banyak ya Tuhannya harus banyak. Jadi orang Arab itu mirip kayak Cina, ada Tuhan keberuntungan, ada macam-macam. Karena problem banyak Tuhannya harus banyak. Lalu Nabi cara menjelaskan itu ya gampang sekali. Kata Nabi, diajari Allah tentu ya. Kalau kalian jadi pembantu, kemudian punya majikan banyak yang perintahnya beda-beda, kamu suka enggak dibanding kalau punya majikan satu? Wah ya enggak suka Muhammad, kalau majikannya banyak perintahnya beda-beda kita yang repot. Terus kata Nabi, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, majikan kamu berarti banyak. Kalau perintahnya beda-beda, kamu yang pusing. Mereka ya mat satu saja. Jadi apa ya, segampang itu dulu Islam dijelaskan, Islam diterangkan. Ketika Nabi cerita tentang apa, itu ya sering banyak pertanyaan, kadang orang yang belum paham juga gak nyaman ya dengan penjelasan itu. Tapi lama-lama setelah Nabi memberi penjelasan, seperti yang diceritakan Gus Yassin tadi, misalnya menyangkut perdagangan. Dulu yang namanya orang itu ya, mulai dulu ya sama lah, kalau sudah ingin punya uang yang ngotot.
Misalnya mangga belum besar, masih pentil kalau dalam bahasa Jawa sudah dijual. Dengan asumsi mangga besar. Nah itu dulu orang Madinah itu cara berdagang seperti itu. Jadi misalnya semangka masih kecil sudah dijual dengan harga asumsi semangka besar, sehingga harganya sudah mahal. Mangga juga gitu. Dan itu sudah menjadi tradisi di Madinah. Ketika Nabi datang memberi penjelasan, boleh menjual semangka itu ya kalau sudah besar, asumsinya ya memang sudah besar, bukan asumsi besar, memang sudah besar. Menjual mangga ya sudah besar, bukan masih pentil. Mereka menolak. Ini sudah berjalan ya Rasulullah, kita selama ini berdagang juga seperti itu. Terus kata Nabi memberi penjelasan, Nabi menjelaskannya mudah sekali. Ara'aitum in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhih. Jadi Nabi cara menjelaskan gampang sekali. Misalnya pentil mangga yang masih kecil, yang masih satu nekeran itu masih kecil. Andaikan itu kena angin kemudian jatuh semua. Lalu bayarnya pembeli ini sudah bayar mangga besar. Lalu kamu menerima uang itu atas nama apa? Kalau atas nama beli mangga nyatanya masih pentil. Atas nama dapat mangga nyatanya sekarang kena angin hilang. Lalu kamu ngambil uang itu atas nama apa? Atas nama jual mangga, tidak ada mangga. Akhirnya orang-orang Madinah mulai berpikir, iya ya, jual mangga kok dapatnya pentil, jual semangka kok dapatnya anak semangka. Dilatih terus menerus. Lama-lama sahabat itu semenjak itu ada konsensus bersama kalau jual buah ya gak ada budui solahiha kalau dalam fikih itu. Setelah kelihatan layak dijual.